Nah, jadi hadirin sekalian, ketika ceramah, kayak kemarin saya datang ke Habib Mahdi, saya ngobrol-ngobrol dengan Habib Mahdi. Beliau ulama, alumni dari Yaman. Setiap saya bicara dia katakan, apa yang antum katakan ini hadisnya, ini ayatnya, ini hadisnya, ini ayatnya. Oh, itu rupanya ada hadisnya, ada. Oh, ini yang saya ucapkan hari-hari kata-kata quotes-quotes di Instagram, itu ada ayatnya. Itu ada perkataan imam ini, perkataan imam itu. Dan saya nggak pernah tahu itu perkataan orang. Itu ilham datang tiba-tiba, kadang-kadang inspirasi ketika menulis. Nah, itulah ilmu yang kadang-kadang hikmah yang Allah berikan. Jadi Bapak hadirin sekalian, Bapak coba dakwah hari-hari bicara kebesaran Allah, puji Allah di mana saja, kapan saja, jumpa siapa saja. Kalau punya teman non muslim, rayu-rayu dia masuk Islam. Kalau teman-teman sudah Islam tapi tak ke masjid, rayu-rayu dia masuk masjid. Yang punya teman tak berhijab, rayu-rayu dia pakai hijab. Dengan semua cara yang Allah beri kepada kita. Cara itu hikmah macam-macam, Pak. Nabi pernah berdakwah dengan cara membantu orang panen, pernah. Nabi nggak ngomong. Ya, jadi dakwah itu tak mesti harus berceramah. Ini dengar baik-baik Bapak Ibu sekalian ya. Dakwah itu artinya mengajak, bukan mengajar. Kalau mengajak semua orang bisa buat, betul. Coba bapak-bapak semua dengan suara yang keras katakan ayo, coba. Ayo. Kurang keras. Ayo. Ayo. Nah, itu dakwah, Pak. Ibu-ibu coba. Itu dakwah. Enggak perlu harus jadi IAIN dulu. Enggak perlu harus mondok dulu 10 tahun untuk ngomong ayo. Betul enggak Pak Kiai? Enggak perlu. Haji Syamsul yang telah menyampaikan atas sambutannya. Selanjutnya kita dengarkan tausiah dari Ustaz Eri Sulaiman. Para Ustaz, waktu berbicara. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis qudsi an Abi Darda radhiyallahu anhu, sami'tu Abu Qasim sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna Allah qala ya Isa inni ba'ithu min ba'dika ummatan in asabahum ma yuhibbuna hamidullah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini ada satu hadis yang menggembirakan kita. Dan semua angkat kepala ya, semua jangan ada yang ngobrol di belakang ya. Angkat kepala, buka matanya, tutup mulutnya. Tangguhkan dulu yang baca-baca Qur'annya. Kita dengarkan baik-baik mudzakarah pagi ini. Nanti kita amal infirodi lagi ya. Ini kabar gembira buat kita semua, bapak-bapak dan ibu-ibu. Ternyata Allah Ta'ala ini menceritakan kita kepada seluruh Nabi. Allah menceritakan umat Rasulullah SAW ini kepada seluruh Nabi, di dalam Taurat, di dalam Zabur, di dalam Injil. Nah, ini hadis ada di kitab Muntakab Hadis bab istikhlas. Bapak nanti boleh cari kitabnya, kita baca. Bahwasanya Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, beliau pernah mendengar sami'atu Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Siapa Abul Qasim? Rasulullah. Nabi Muhammad itu punya anak namanya Qasim, meninggal waktu bayi. Maka orang-orang Quraisy memanggil beliau Abul Qasim, bapaknya Qasim. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah qala, sesungguhnya Allah pernah berfirman kepada Nabi Isa alaihissalam, ya Isa, wahai Isa, inni ba'itsu min ba'dika ummatan in asabahum. Sesungguhnya kata Allah, aku akan bangkitkan setelah engkau, wahai Isa, satu umat. Yang umat ini akan buat kerja seperti kerjamu, kerja Nabi. Nah, umat tapi buat kerja Nabi. Kalau dulu yang berdakwah ini Pak, maaf, hanya Nabi-Nabi saja. Umatnya hanya ibadah, sholat, zikir, baca kitab. Kalau urusan dakwah,
khusus Nabi. Ini karena nggak sembarang kerja, Pak. Ini kerja paling bergengsi. Kalaupun ada dulu kaum-kaum nabi-nabi terdahulu mau ikut-ikut berdakwah, satu syarat, dia harus alim dulu. Nah, umat Nabi Musa itu ada, dia punya 70 orang nakib. Nakib itu pembantu dakwah Nabi Musa, dia bukan nabi. Tapi syaratnya dia harus hafal Taurat dulu. Kalau dia tidak hafal Taurat, tak boleh ikut berdakwah. Itu Bani Israel. Ya. Nabi Isa alaihissalam punya murid namanya Hawariyun. Hawariyun ini Pak, dia syaratnya harus hafal dulu Injil, baru boleh pergi berdakwah, menemani dakwah Nabi Isa. Kalau yang tidak alim, kamu duduk saja zikir, ibadah, sujud saja. Tapi kata Allah kepada Nabi Isa, ada satu kaum setelah engkau, satu umat, aku bangkitkan buat dakwah. Ciri-cirinya, kalau mereka mendapat perkara yang mereka sukai, mereka bersyukur dan memuji-muji Allah. Wa in asabahum yakrahuna tasabu wasabaru. Kalau mereka mendapat perkara yang tidak mereka sukai, mereka bersabar dan ihtisab, mengharap pahala dari Allah. Umat ini punya sifat sabar syukur. Nikmat ujian di dunia ini kan dua saja, Pak. Ada yang kita sukai, ada yang tidak kita sukai. Ketika umat tak ini mendapat perkara yang mereka sukai, mereka bersyukur, puji-puji Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Persis kayak Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau mereka mendapat perkara yang tidak mereka sukai, contohnya PPKM, pandemi, apa yang terjadi hari ini, mereka bersabar dan mengharap pahala dari Allah. Mudah-mudahan Allah gugurkan dosa kita. Tapi aneh kata Allah dalam Al-Quran, dalam hadis kursi ini dikatakan, wala hilma wala ilma. Aslinya ini umat tidak punya kelembutan dan tidak punya ilmu. Asli orangnya pemarah. Tapi ketika mereka buat dakwah itu, mereka punya dua sifat, sabar dan syukur. Dia tahan amarahnya dan diekspresikan syukurnya. Dan mereka tak punya ilmu tak banyak. Lalu heranlah Nabi Isa alaihissalam, ya Rabbi, wahai Allah, kaifa yakunu hadza lahum wala hilma wala ilma. Ya Allah, bagaimana mungkin orang seperti mereka berdakwah? Maka Allah menjawab di ujung hadis itu, u'tihim min hilmi wa ilmi. Kalau saja mereka mau buat dakwah, akulah yang akan memberikan mereka kelembutan langsung dari kelembutanku, dan akulah yang akan memberikan mereka ilmu langsung dari ilmuku. Allahu Akbar. Takbir. Bapak-bapak jangan heran. Kalau kita dengar kisah-kisah para sahabat, dulunya mereka preman, tukang bacok orang, tukang pukul orang, tukang mabuk. Mungkin apa yang dibuat sahabat tak kita buat hari ini. Jahiliyah. Ketika Sayyidina Umar itu masuk Islam, hadirin sekalian, itu orang kafir Quraisy tertawa mendengar kabar itu, tidak percaya. Apa? Kamu bilang Umar masuk Islam? Gak mungkin. Kami lebih percaya kalau ontanya Umar yang masuk Islam ketimbang dia. Itu kata orang kafir Quraisy. Orang yang mengasah pedangnya kemudian berteriak keliling Makkah, mana Muhammad, mana Muhammad, aina Muhammad. Dia mau bunuh Nabi Muhammad. Tapi asbab dakwah, apa yang Allah berikan kepada Sayyidina Umar, kemuliaan. Hari ini dia terbaring di sisi Nabi di Madinah. Dan Nabi katakan, kalau ada Nabi setelah aku, Umarlah nabinya. Preman jadi khalifah, itu di umat Rasulullah. Kalau kita dengar kisah para wali-wali Allah, banyak Pak. Syekh Malik bin Dinar dulu seorang pemabuk, dia polisi, kemudian jadi wali Allah. Wali-wali Allah yang lain, wali Songo semua, kita dengar kisah-kisah mereka. Nah, termasuk hari ini. Jadi Bapak jangan heran Pak mendengar datang ke sini anak metal. Dulunya jauh dari agama, tiba-tiba datang ke sini pakai sorban, pakai jenggot, menjadi dai. Jangan heran. Ya, jangan heran. Itu janji Allah. Dulu ada orang di sini, mungkin sekitar sini Bapak lihat dia preman, tatoan, tiba-tiba dia alumni masjid, tiba-tiba jadi hafiz Quran. Ada enggak? Ada. Allah yang berjanji, u'tihim min hilmi wa ilmi. Syaratnya apa? Buat dakwah. Kalau orang mengamalkan ilmu yang dia ketahui, dalam satu hadis kursi yang lain dikatakan Allah akan berjanji, Allah berjanji akan memberitahu dia 10 ilmu baru yang tidak dia ketahui. Maka ada ilmu yang Allah beri tanpa belajar.
Ya, ada yang bilang ilmu laduni lah, ilmu ini lah, macam-macam. Tapi nggak penting menjudul ilmu apa, yang jelas ada tiba-tiba orang yang orang alim kan. Tiba-tiba apa? Ya, kita nggak ketemu dia 2 bulan 3 bulan, pulang-pulang hafal Quran. Tiba-tiba dia jadi ahli hadis, tiba-tiba dia bisa berceramah, berdakwah. Nah, siapa yang mengajari dia? Allah langsung yang menjadi gurunya. Ya kadang-kadang sering Pak, saya bicara dakwah ceramah, tiba-tiba ada ustaz nih, beliau tuan guru kita Ustaz Doktor nama siapa? Terkenal Sarnubi Haji Sarnubi, Masya Allah. Haji baca Al-Qurannya tenang. Ada DR di depannya. Saya DR juga, tapi DRI. Beliau DR dokter. Sering orang bertanya tuh apa embel-embel di ujung di depan namanya. Saya bilang tak ada, tulis saja dari Sulaiman. Ya, karena saya tidak punya tempat belajar tetap, tapi alhamdulillah tetap belajar. Memang saya bukan alumni kampus mana-mana, alumni pesantren mana-mana, tapi saya datang ke banyak kiai, duduk bersimpuh di hadapan mereka, pijit-pijit mereka, belajar langsung. Jadi pemerintah kita ini Bunda, Ayahanda mencanangkan program wajib belajar. Maaf ya, bukan wajib sekolah ya, wajib belajar. Banyak orang sekolah tak belajar. Betul nggak Pak? Nah, jadi jangan heran, jangan usah diperbahas, dimasalahkan itu ujung-ujung nama itu. Nah, jadi hadirin sekalian, ketika ceramah, kayak kemarin saya datang ke Habib Mahdi, saya ngobrol-ngobrol dengan Habib Mahdi. Beliau ulama, alumni dari Yaman. Setiap saya bicara dia katakan, apa yang antum katakan ini hadisnya, ini ayatnya, ini hadisnya, ini ayatnya. Oh itu rupanya ada hadisnya, ada. Oh ini yang saya ucapkan hari-hari, kata-kata quotes-quotes di Instagram, itu ada ayatnya. Itu ada perkataan imam ini, perkataan imam itu. Dan saya nggak pernah tahu itu perkataan orang. Itu ilham datang tiba-tiba, kadang-kadang inspirasi ketika menulis. Nah itulah ilmu yang kadang-kadang hikmah yang Allah berikan. Jadi Bapak hadirin sekalian, cobalah Bapak coba dakwah hari-hari, bicara kebesaran Allah, puji Allah di mana saja, kapan saja, jumpa siapa saja. Kalau punya teman non muslim, rayu-rayu dia masuk Islam. Kalau teman-teman sudah Islam tapi tak ke masjid, rayu-rayu dia masuk masjid. Yang punya teman tak berhijab, rayu-rayu dia pakai hijab. Dengan semua cara yang Allah beri kepada kita. Cara itu hikmah macam-macam Pak. Nabi pernah berdakwah dengan cara membantu orang panen, pernah. Nabi nggak ngomong. Ya, jadi dakwah itu tak mesti harus berceramah. Ini dengar baik-baik Bapak Ibu sekalian ya. Dakwah itu artinya mengajak, bukan mengajar. Kalau mengajak semua orang bisa buat, betul. Coba bapak-bapak semua dengan suara yang keras katakan ayo, coba. Ayo. Kurang keras. Ayo. Ayo. Nah itu dakwah Pak. Ibu-ibu coba. Itu dakwah. Enggak perlu harus jadi IAIN dulu. Enggak perlu harus mondok dulu 10 tahun untuk ngomong ayo, betul nggak Pak Kiai? Nggak perlu. Kalau mengajar tentu perlu ahli ilmu, perlu ulama. Tapi kalau mengajar, ini saya berikan tamsilan ya, biar kalian Bapak Ibu semua, teman-teman semua paham dakwah itu apa. Ada seorang supir taksi. Nah, supir taksi sedih. Dia menangis. Terus temannya tanya, kenapa kau menangis? Dia bilang, ibuku sakit. Ibuku sakit parah. Aku menyesal. Kenapa menyesal? Dulu dari kecil ibuku tuh ingin sekali aku menjadi dokter. Tapi aku nih malas-malasan belajar, gak mau kuliah, gak mau ke dokteran. Saya aku marah-marah. Akhirnya sekarang jadi supir taksi. Sekarang ibuku sakit. Aku bingung ini gimana caranya nih mengobati ibuku ini. Ya. Lalu kata temannya, pakai otakmu. Lah maksudnya apa? Kau mau supir taksi. Sekarang kau gendong ibumu, naikkan ke taksimu, bawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit jangan kau yang suntik, biar dokter yang suntik. Oh gitu ya. Nah, dokter itulah ulama. Kita bisa nggak jadi supir taksi semua? Bisa. Kita bisa nggak ngajak orang kepada ulama?
Bisa. Saya sampai detik ini belum pernah branding diri saya Ustadz, Pak. Orangnya panggil Ustadz. Ada yang tanya, woi Ustadz, sejak kapan kau jadi Ustadz? Saya senyum aja. Saya bilang sejak ada orang yang panggil lah. Sampai kapan? Sampai tak dipanggil lagi? Itu terserah orang. Yang penting saya mengaku saya ini anak band. Saya ini pelukis kaligrafi. Sekarang saya sedang melukis kaligrafi terbesar di dunia di Masjid Baitur Rahman. Masjid melukis kaligrafi full Al-Quran 30 juz. Karena Masjid Baitur Rahman itu, Pak, Masya Allah saya lihat memerlukan fikir kita. Ini masjid besar. Kerangka masjid sudah jadi. Lantai 1, lantai 2, lantai 3 sudah jadi. Tapi sedikit terbengkalai. Karena apa? Bukan terbengkalai juga, tapi bergerak perlahan-lahan pembangunan itu. Saya merasa kalau kita melihat istana Allah, rumah Allah seperti itu, kita harus pikirkan, kita harus turun tangan, ambil bagian apa yang bisa saya lakukan. Jadi Pak, ini sedikit cerita sebelum kita mulai nih, kita ngomong kebesaran Allah ya. Palembang ini tidak termasuk destination saya untuk bermukim lama. Ya Pak, tidak masuk dalam daftar cita-cita saya akan duduk dan tinggal berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun di Palembang. Tidak ada. Saya orang Minang, saya orang Solo, lahir di Sumatera Barat. Ya, kalau ada orang Minang di sini, alhamdulillah nanti kita ngecek pesawat. Ada orang Marawat juga ada. Haji Sidik, alhamdulillah. Nah, sekarang wong kita galo, Sultan. Jadi saya merantau dari Minang sampai ke Bali. Ayanda tadi bilang ya, ke Bali. Kenapa ke Bali? Bali lah tempat yang paling pas untuk saya. Darah saya ini Allah alirkan darah seni, Pak. Semua yang mengeluar dari tangan saya itu berupa lukisan, ukiran-ukiran indah. Dari kecil, dari SD itu saya sudah lomba kaligrafi dan juara kaligrafi sekecamatan. Nah, kemudian setelah sanawiyah, saya pernah sanawiyah 3 tahun pesantren di Padang Panjang. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala takdirkan saya untuk dengan hentakan-hentakan kehidupan lah. Kita punya cerita masa lalu masing-masing ya, dan semua orang berhak atas masa lalunya, dan masa lalu adalah salah satu guru yang terbaik. Kemudian tiba-tiba saya harus menjadi anak metal. Kenapa? Karena saya berteman dengan anak metal ketika sekolah di Padang. Saya bergaul dengan mereka, maka siapa teman itu mempengaruhi kita, Pak. Tiba-tiba saya bikinlah band metal di Padang, main musik metal, Pak. Itu sama cari musuh. Wah, itu anak siapa, cucu siapa, wah, kakek pun lah meninggal disebut-sebut orang kan. Saya bilang nih orang Padang nggak gaul ini, nggak paham mana musik bagus. Dibilang musik setan itu, berarti selera musik setan bagus itu. Kita bikin gitu, Pak. Di mana tempat bebas yang bisa menerima hobi saya, Pak? Musik melukis. Bali, no rules, tidak ada peraturan apa-apa, dibebas asal jangan nyenggol orang. Mau pakai celana dalam ya keluar, orang nggak ganggu, Pak. Bali itu ngapain mau guling-guling di jalan dibiarin orang aja, asal jangan ganggu orang. Itu peraturan Bali, Pak. Mau agamamu apa terserah, jangan ganggu agama orang. Nah, itu pluralnya di Bali itu. Saya ke Bali berniat untuk jauh dari agama. Tapi ternyata takdir Allah, asbab doanya orang tua saya, yakin saya. Ayah saya ini IAIN Fakultas Dakwah, almarhum baru meninggal 8 bulan yang lalu. Nah, semoga Allah lapangkan kubur beliau. Beliau terus berdoa kepada Allah. Saya yakin anak saya dijadikan anak yang saleh, jadikan dia ulama. Nah, asbab doa beliau Allah hantarkanlah teman-teman jamaah tabligh. Nah, mungkin Bapak tahu jamaah tabligh banyak juga datang kadang-kadang. Kadang banyak salah paham dengan jamaah, dia pikir ngapain ninggalin istri. Nanti boleh kalau bertanya-tanya, Pak, nanti Pak. Banyak ibu-ibu ya orang bertanya, kemudian setelah dia bertanya, dia tertanyakan, dia jawab sendiri. Dia buat pertanyaan, dia jawab sendiri. Ini masalah, Pak. Dalam Islam ini mesti tabayun. Ya. Sama seperti saya dulu pertama melihat jamaah datang, saya nggak suka, Pak. Kenapa? Mereka datangi saya bukan ke rumah saya, ke tempat konser saya, Pak, di diskotik, di kafe. Karena dia datang ke rumah, saya tidur siang. Dia kata orang-orang di rumah bilang cari dia malam dia bangun. Ini dakwah ini luar biasa, Pak. Dakwah ini seperti siraj munira, lentera yang menerangi. Tak mungkin lentera takut dengan kegelapan.
Tak mungkin lentera takut dengan kegelapan. Subhanallah, didatangi sekali, dua kali sampai terpaksa akhirnya pun saya ikut masuk masjid, Pak. Tahun 2000-an, 2001 saya mulai hijrah, berarti 20 tahun yang lalu. Hijrahnya sederhana saja. Bapak Ibu kalau punya anak nakal kayak saya, Pak, ya, kalau punya anak-anak jauh dari Allah, tak mau salat subuh, tak mau ke masjid, Bapak gampang saja, suruh dia itikaf 3 hari di masjid. 3 hari. Ayam tuh kalau dikurung 3 hari di kandangnya, Pak, kasih makan, lepas pasti dia rindu balik ke kandangnya. Itulah metode yang dipakai teman-teman tabligh, Pak, untuk mengajak manusia kembali ke dalam masjid dan dikurung lama-lama di masjid. Kalau bisa 4 bulan dikurung, ya, 40 hari. Itu metode, Pak, metode. Itu ibarat sekolah. Itu salah satu sarana tarbiyah, salah satu sekolah. Kita boleh belajar di mana-mana, salah satu dengan cara ini, Pak. Dan alhamdulillah saya mendapat banyak manfaat dengan metode ini. Ya, saya dapat banyak manfaat dengan metode ini. 20 tahun lalu saya mulai berganti fashion, Pak. Dulu saya rambut saya gondrong metal kayak Bob Marley. Nah, bapak kalau ketemu saya lu mungkin tak pandang, Pak, siapa ini anaknya. Mungkin banyak dia. Subhanallah. Kenapa Pak dandanan saya seperti itu? Karena saya mencintai artis-artis luar negeri. Ya, saya mengidolakan band-band luar negeri, Pak. Maka semua yang dibuat sama idola saya itu saya tiru, Pak. Rambutnya saya tiru, bajunya saya tiru, celananya saya tiru, gitarnya saya tiru, lagunya saya hafal, nama ayahnya saya tahu, nama ibunya saya tahu, tanggal lahirnya saya tahu. Orang kalau mencintai seseorang itu dia mengenal kekasihnya. Hari ini banyak orang ngaku cinta Rasulullah, Pak, tapi kalau ditanya kapan Nabi lahir, nggak tahu, Pak. Siapa nama ayah Nabi? Nggak tahu. Siapa nama ibu Nabi? Nggak tahu. Cinta apaan itu? Itu bukan cinta namanya. Bukan ngefans namanya itu. Maka hadirin sekalian, ketika saya mulai masuk masjid nih, Pak Kiai, saya memahami makna cinta itu apa. Ya. Nabi yang menjelaskan dalam satu hadis, "Man ahya sunnati faqad ahabbani." Siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi, sungguh dia cinta kepadaku. Berarti menghidupkan sunnah itu bukti cinta. Saya teringat kenapa saya gondrong, kenapa saya pakai baju hitam-hitam, baju gambar-gambar hantu. Karena saya mengidolakan, mencintai orang yang seperti itu. Saya tiru gaya. Orang senang Michael Jackson, ditirulah gaya Michael Jackson, betul nggak? Senang Bob Marley, ditirulah gaya Bob Marley. Senang Roma Irama, ditirulah gaya Bang Haji. Semua ditiru. Sekarang kalau saya mencintai Rasulullah, apa buktinya? Apa buktinya? Saya berpikir keras, apa bukti saya mencintai? Lalu saya tanya sama ustadz yang mengajak saya itu, "Ustadz, tolong ceritakan kepada saya tentang Rasulullah. Bagaimana penampilan Rasulullah, bagaimana cara hidupnya Rasulullah dari bangun tidur sampai tidur lagi, ujung rambut ujung kaki." Dan waktu itu dia katakan Nabi itu orangnya ganteng, tidak terlalu tinggi, tidak pendek, wajah tidak gemuk, tidak kurus, sempurna. Beliau terlahir seperti atas keinginan beliau sendiri. Bayangkan, tidak pernah ada satu manusia pun yang Allah ciptakan di dunia yang ketampanannya melebihi ketampanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insan kamil, manusia sempurna, mata terindah yang pernah Allah ciptakan matanya Rasulullah. Alis terindah adalah alisnya Rasulullah. Kulit Nabi bercahaya, keringat Nabi lebih wangi dari kasturi. Darah yang terbaik adalah darahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Darah yang terbaik darahnya Rasulullah. Kulit yang terbaik kulitnya Rasulullah. Tulang belulang, semua organ tubuh yang terbaik yang pernah Allah ciptakan itu milik Rasulullah. Semua kebaikan nabi-nabi, tampannya Yusuf alaihissalam, hikmahnya Sulaiman alaihissalam, lembutnya sabarnya Ayub alaihissalam, tawakalnya Ibrahim alaihissalam, kuatnya Musa alaihissalam. Semua kebaikan nabi-nabi ada pada diri Rasulullah SAW. Ini nggak main-main Pak Nabi kita, Pak. Cuma hari ini umat Islam kan tidak kenal Rasulullah, itu masalahnya. Ya. Seumur hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tak ada bayangan, karena dari lahirnya sampai wafatnya kemanapun Nabi berjalan, awan menaungi beliau. Matahari tak pernah menyentuh kulit Nabi secara langsung. Matahari pun malu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cahaya Rasulullah lebih terang daripada cahaya matahari. Bukan secara zahiriah. Cahaya Rasulullah menerangi seluruh bumi sampai hari kiamat. Sampai hari ini Bapak masih sujud
mengikuti cara Rasulullah sujud. Ibu-ibu mencintai beliau tanpa harus melihat wajah beliau, betul ya? Ini nggak main-main, ini cinta imaniat, bukan cinta hewaniat. Kalau cinta hewaniat itu harus melihat dulu, harus mencium dulu baru jatuh cinta. Sapi itu kalau nggak cium bau nggak jatuh cinta dia. Tapi kita bukan sapi, kita manusia, kita bisa mencintai tanpa harus melihat. Subhanallah, mendengarkan bagaimana akhlaknya Rasulullah, bagaimana Nabi bangun tidur, bagaimana Nabi masuk toilet, bagaimana Nabi keluar, bagaimana Nabi bercermin, bagaimana Nabi pakai baju, bagaimana cara Nabi berpakaian. Waktu itu saya tanya, tolong jelaskan, yang paling mudah ditiru yang dari awal bagaimana saya mau hijrah. Maka Ustaz itu katakan, kalau mau hijrah yang paling mudah tiru penampilan Nabi. Insya Allah itu akan jadi pagar diri. Maka minta maaf, kefahaman itulah yang membuat saya berpakaian semacam ini. Ini bukan gara-gara saya sok alim, merasa ulama, kiai, tidak, demi Allah. Saya selalu minta maaf kepada para habaib karena sorban saya kadang-kadang lebih besar daripada sorban mereka. Saya bilang, ana debu di sandal kalian, saya ini pencinta kalian. Wahai para habib, zuriatnya Rasulullah, kalau ada orang ganggu kalian, saya siap mati buat kalian. Saya bukan habib, saya ini abib. Tahu abib? Arab bukan, India bukan. Saya ini nggak ada apa-apanya, sampah, betul, benar-benar nggak ada apa-apanya. Tolong jangan merasa tersaingi dengan saya, jangan merasa terganggu dengan dakwah saya. Saya cuma mengajak umat mencintai kalian. Nggak ada. Kadang-kadang hasad ini muncul, Pak. Ustaz kadang-kadang di Sulaiman kuliah enggak jadwalnya 5 kali sehari. Kami ini 10 tahun kuliah, tak ada jadwal. Ada begitu, Pak. Ada yang langsung ngomong, Pak. Saya bilang saya tak pernah, demi Allah Pak, di Palembang ini pun saya tak mengumumkan kedatangan saya. Saya datang tak ada orang Palembang yang undang saya, satu orang pun tak ada. Saya datang ke gubernur, Pak. Saya datang ke gubernur pun bingung, ini kenapa datang tiba-tiba. Biasanya Ustadz diundang, bayar 100 juta. Ini nggak diundang datang. Saya bilang saya datang karena Allah. Saya datang bukan mau minta-minta. Saya datang di sini mau menyampaikan kabar gembira. Bahwasanya kita semua calon-calon raja di surga. Mau saya whatsappan karena putri beliau meninggal, ya semoga Allah ampunkan dosa-dosanya. Ya, sampaikan kebaikan. Dari kepentingan saya datang ke setiap provinsi, saya cari gubernurnya. Satu kali datang nggak bisa, besok datang lagi, nggak bisa juga datang lagi, sampai berkali-kali, sampai berapa hari saya perlu ketemu gubernur. Nggak apa-apa. Nah, datang karena Allah. Datang bukan mau minta proyek, bukan, hanya ulama itu kalau datang ke pemerintah mau menjilat, laknat Allah seburu-buru manusia. Nggak boleh. Datang kabar ke pemerintah, takutlah kepada Allah. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah SWT. Saya tinggal dari hotel, pindah hotel ke hotel, itu pun biaya sendiri. Bawa mobil sendiri. Ya. Jadi saya ke sini kalau ada yang mungkin berbisi-bisi setan di kupingnya, jangan-jangan dari Sulaiman ini ngamen, ini bukan. Ya, saya sering diundang Pak sama orang Palembang, sering. Sebelumnya di Banyuasin diundang konser sama bupatinya, sama kapolresnya. Itu ada akadnya karena itu profesi. Tapi ingat, dakwah bukan sebuah profesi. Dakwah bukanlah sarana mencari nafkah. Ya, jangan salah paham Pak. Kalau ada nanti ada bisikan-bisikan di semua, jangan-jangan nyari duit. Ya, tidak ada. Saya sini mau bagi-bagi duit. Kalau ada yang perlu duit kasih tahu, katakan saya bagi duit. Nah itu Pak. Iya benar, saya kasih tahu kadang-kadang orang itu, orang seuzon dengan dai-dai ini. Sekali dikasih amplop dibisikin, ini besok amplop. Kita jahat kadang-kadang sama guru-guru kita. Kalaupun mau memberi, berilah yang terbaik kepada ulama-ulama. Berilah kehidupan yang layak kepada para hafiz Al-Quran. Jangan sampai hilang hafalan mereka gara-gara mereka harus mencari nafkah, berkeliling jualan. Ya Pak, ini orang-orang kaya ini kadang-kadang kalau nggak memperhatikan kehidupan ulama Pak, paling besar azabnya. Benar. Datangi mereka karena orang-orang beriman pasti menyembunyikan kemiskinannya. Pasti menyembunyikan kemiskinannya. Tak mungkin orang beriman mengeluh, tak mungkin orang beriman mengatakan, aduh susah. Tidak mungkin. Sahabat-sahabat itu menyembunyikan, bahkan mereka mengganjal perutnya dengan batu biar tidak ketahuan kalau mereka itu lapar. Ya, orang-orang kaya beriman dia akan sibuk mencari orang-orang miskin, memberikan hartanya. Orang miskin sibuk menolak, enggak usah. Begitu adab dalam Islam. Hari ini apa yang terjadi? Orang miskin menjadi pengemis, orang kaya menjadi orang pelit dan kikir, takut miskin. Saya pernah ditelepon satu orang kaya Pak, udah meninggal beliau.
Jakarta, hartanya triliunan. Apa yang dia nggak punya? Hotel bintang 5, Ferrari, ini semua pokoknya terbaik. Triliun hartanya. Satu hari dia telepon saya, dia bilang, Ustaz, itu lirik lagu Ustaz itu kurang ngeri. Kan lagu saya, orang kaya mati, orang miskin mati. Jangan bilang orang kaya itu nggak takut mati, orang kaya itu takut miskin gitu ya. Coba bikin lagu orang kaya miskin, apa mereka takut katanya? Takut miskin, cinta dunia, bahaya. Nah, maka hadirin sekalian, cabut akar cinta dunia di hati. Saya tinggal pindah-pindah, Santika, Suri. Ini sampai kasihan nih Ustaz Lukman lihat. Ini kenapa Ustaz? Bayar hotel tiap hari. Mau diapain? Nah, di sini saya banyak silaturahmi, harus saya jumpai lagi orang-orang. Subhanallah. Dan satu hari Ustaz Lukman ini dia undang saya hari Selasa, saya ingat malam-malam pada Isya. Dia bilang ngasih targhib. Ada teman-teman tabligh lagi musyawarah di sana di Masjid Baitur Rahman. Habis sholat Isya saya datanglah ke sana, Pak. Saya datanglah ke Masjid Baitur Rahman itu. Sejuk masjidnya, kayak gini bagus. Ini masjid bagus banget, Pak, Masya Allah. Masjid ini meskipun kecil, tapi ini ada suasana surga di sini. Tenang, orang yang baik-baik, senyum-senyum, ganteng-ganteng, apalagi Ustaz nih, ganteng membahana. 70 saya sudah Ustaz. 70? Serius? Allah saksi. Allahu Akbar, Allah. Ternyata dia memang benar. 70 tahun, saya pikir beda-beda bulan sama saya. Ya Allah, Pak Kiai luar biasa. Sehat-sehat ya. Ya, mudah-mudahan semua jadi ahli surga, amin. Ya. Lalu saya datang ke Masjid Baitur Rahman. Saya tanya, itu ada ketua masjidnya, Pak Ketuanya Pak Najib Asmani, tahu ya? Pak Najib Asmani. Dia bilang, dia semangat, orang antusias. Dia bilang, ini masjid mau kita jadikan masjid terindah di Palembang. Yang terindah kayak gimana masjid yang kayak gini? Kita sholat di basement, Pak, di lantai bawah itu. Coba Bapak datang, Ibu datang ke sana. Tapi itu masjid luas, tanahnya 3.000 meter lebih. Luas tanahnya. Terus yang keluar, itu cuma pondasi sudah sampai, kubah belum ada. Kalau hujan bocor itu atasnya lantai 3 itu. Ya. Saya bilang, gimana nih masjid kok nggak selesai? Dibilang ya kita pelan-pelan. Saya bilang di Cibubur, kita bangun masjid di Cibubur itu 1 tahun. Ini udah berapa tahun? Udah lebih 2 tahun. Belum selesai juga belum. Kenapa nggak ada dibuat proposal? Nah, demi Allah kami tak pernah buat proposal. Padahal itu cuma 200 meter dari istana gubernur. Ya, dia nggak mau buka partai gubernur, salah tidak ya? Nah, itu gubernur mikirkan satu provinsi, bukan pikirkan Bang Raya. Nah, dan gubernur juga tidak akan ada respon ketika tidak ada permintaan dari masjid itu kan, karena pikir beliau yang banyak mungkin. Oh ya udah, nggak apa-apa, saya bilang, nggak apa-apa, duduk. Saya pulang ke hotel, saya berpikir keras di hotel itu. Kemudian besoknya diajak lagi sama orang masjid, kita besok silaturahmi ke Bait Al-Quran, Kiai Sofat itu, yang Al-Quran terbesar di dunia, ukiran. Sampai di sana, saya takut coba, saya bilang ini orang Palembang ini ngeri, ini gila ini, apa yang dia buat ini nggak masuk akal. Mengukir full Al-Quran itu Pak, itu mission impossible bagi saya. Saya ini pelukis khat kaligrafi, menulis kaligrafi dari awal sampai akhir, itu bagi saya nggak masuk akal. Mungkin perlu waktu bertahun-tahun. Saya tanya sama Kiai Opat, berapa lama selesai? 8 tahun selesai. Hebat orang Palembang. Pantas dulu Sriwijaya menguasai dunia. Saya pikir gitu, ini harus dibangkitkan lagi kejayaan ini. Saya balik lagi hotel, saya pikir lagi, terbayang Masjid Baitur Rahman. Waktu itu Pak Najib katakan, ya udah kita, gimana Ustaz? Saya mau minta tolong Ustaz bikinkan kaligrafi di kubahnya, kaligrafi terindah di dunia. Saya bilang oke, nanti kalau kubah selesai saya buatin kaligrafi. Terus gara-gara datang di Kiai Sofat, maka saya tercetus pikir waktu itu untuk melukis kaligrafi 30 juz di Masjid Baitur Rahman. Ya, saya punya track record, saya bilang sama Pak Najib, lukisan saya pernah dilelang untuk pembangunan Masjid Al-Fatah di Nusa Dua di Bali. Itu satu lukisan terjual 500 juta.
Itu 2014. Ukuran 120 kali 90. Kemudian beberapa tahun kemudian Imam Samsi Ali di New York pulang ke Indonesia dengan yayasan beliau mau bangun pesantren pertama di bumi Amerika. Untuk membebaskan lahan pesantren itu 50 miliar uang mukanya. 50 M. Gimana mau dicari duit semuanya itu? Waktu itu saya, Mas Opik Tombowati, Meli Guslau, semuanya ada artis di Jakarta. Kita berpikir, bagaimana kalau kita buat konser saja, konser amal untuk penggalangan dana untuk pesantren di Amerika. Maka saya bawa 10 lukisan saya waktu itu. Ya, ini Imam Samsi Ali mungkin nonton. Saya bawa 10 lukisan saya di acara itu di Bandung, di 2 tempat di Jakarta sama Bandung. Kita undang semua dermawan, kita undang semua pengusaha-pengusaha muslim yang baik-baik, yang punya track record baik, Pak. Yang pelit-pelit nggak diundang. Kan ketahuan, Pak, orang pelit ini menyebar satu kota, Pak. Antum kalau pelit satu kota, orang tahu antum pelit. Antum kalau dermawan satu dunia, orang tahu antum dermawan. Benar, Pak? Ketahuan, Pak. Nah, ini orangnya kita musyawarah, ini jangan diundang. Sakit hati nanti. Undang dia nih, bukan naik iman kita, naik darah kita. Jangan undang. Kita undanglah pengusaha-pengusaha yang baik hati, yang telah terkenal sejarahnya. Dia bangun masjid di sini, dia bangun pesantren di sini, dia berangkatin orang haji umrah. Terdengar berita itu. Kau buat kebaikan sembunyi-sembunyi di dalam hutan, di dalam gua, pasti Allah akan nampakkan kebaikan itu. Keburukan yang kita lakukan sekecil apapun, kita sembunyikan, pasti akan tersebar suatu hari nanti. Jadi tenang aja. Kita undang. Maka saya bawa lukisan saya waktu itu. Satu lukisan saya waktu itu ada yang terjual 300 juta. Saya cerita sama Pak Najib, sama Pak Lukman semua. Terus saya melukis di Jogja tahun lalu bersama Ustaz Abdul Somad berdua di acara Muslim United. Lukisan pertama live painting dilelang laku 110 juta. Lukisan kedua laku 100 juta. Itu didonasikan untuk pesantren. Yang tadi pun yang 500 juta didonasikan semuanya untuk masjid. Yang Imam Samsi Ali semuanya didonasikan untuk pesantren. Ya. Maka sekarang telah berdiri madrasah. Ibu-ibu kalau anaknya mau mondok, tanya mondok di mana? New York. Wah, mantap kan? Di mana mondok anaknya? Di Amerika. Nah, Amerika sekarang orang berbondong-bondong masuk Islam. Hari-hari orang bersyahadat. Ya, di Sydney di Australia, saya pernah dakwah ke Australia, datang satu masjid khutbah, ternyata masjid tempat saya khutbah itu beberapa tahun lalu gereja baru dibeli. Saya bingung, mereka masjid nggak ada kaligrafi, nggak ada kubah, nggak ada ini semua. Ini gereja kami balik, Ustaz. Nah, orang Islam berkembang di seluruh dunia, asbab dakwah, bergeraknya tabligh, bergeraknya dakwah. Kalau Bapak tak bergerak, memang jadi penonton saja, Pak. Dan penonton ini memang kadang-kadang lebih hebat dari pemain. Betul bahagia ya, maaf ya. Bapak jadi pemain lah, Pak, jadi pemain meskipun cuma lari-lari kecil aja. Jadi pemain tadi. Subhanallah hadirin sekalian. Maka 2 minggu yang lalu di satu restoran di sana saya ajak meeting lah seluruh pengurus masjid. Ayo duduklah. Saya mau pulang ke Jakarta nih. Saya besok harus pulang ke Jakarta. Kalau nggak diputuskan ini, saya pulang. Masih banyak kerjaan yang saya lakukan. Ini TV One undang, ini sudah undang. Ini baca lihat semua. Ini Damai Indonesia aku undang live. Nah, bagaimana? Saya bilang saya bersedia untuk melukis 604 halaman Al-Quran untuk Masjid Baitur Rahman. Jadi lukisan 604 ini akan di dinding, di display di 4 lantai itu. Jadi itu mungkin satu-satunya masjid di dunia yang full Al-Quran di sekeliling masjidnya. Lihat ke sini orang ngaji, ya Allah. Lihat ke sini ada Al-Quran. Lihat ke atas ada Al-Quran. Di mana ada Al-Quran? Subhanallah. Dan kita tidak akan minta uang banyak orang Palembang ini. Saya bilang satu orang donatur 10 juta namanya akan dituliskan abadi di kanvas tempat dia menyumbang itu. Paham? Jadi kita perlu 604 donatur. Itu pun kalau satu lukisan satu orang berarti 604 orang. Dari Al-Quran, dari Al-Fatihah sampai An-Nas halaman terakhir. Ya. Subhanallah hadirin sekalian. Siap, sign. Nah, kita bikinlah MOU kesepakatannya. Saya perlu biaya ini, biaya produksi ini, belikan pas, beli cat, tolong disiapkan keperluan saya. Saya perlu rumah untuk tempat bekerja, maka disewakan rumah. Sebetulnya saya mau sewa sendiri rumah itu, saya udah mau bayar. Ternyata teman-teman yang punya rumah Pak Abdul Somad dikatakan, Ustaz, saya malu Ustaz. Kalau Ustaz kesini harus menyewa rumah, pakailah rumah ini. Nah, jadi saya dipinjamkan rumah di sana. Nah, saya bilang saya siapkan semua, tak perlu.
Yang saya tak mampu, tolong dibantu. Subhanallah, maka kita kumpulkanlah donasi. Pak, saya umumkan saya live waktu setelah itu saya live di Instagram. Hari pertama terkumpul di Instagram ini 40 juta Pak, orang donasi hari pertama. Nanti habis ini kita akan live lagi di Masjid Baitur Rahman. Kita akan kumpulkan donasi sebesar 100.000, 200.000. Saya 600.000 lebih di sini di Instagram orang semua. Subhanallah. Kemudian saya japri satu persatu yang orang-orang dermawan itu. Gimana Bang? Ini ada proyek akhirat ini. Kita mau bangun istana di surga. Mau siap nggak? Saya satu Bang. Saya satu halaman Bang. Orang pertama yang punya kafe itu langsung Pak Abu Bakar Siddiq, dosen di Unsri. Saya satu. Dia langsung kasih uangnya 10 juta, ini uang saya. Bismillah, mulai. Sekarang sudah 2 minggu kita galang dana, udah hampir 100 orang yang mendaftarkan namanya sebagai donatur. Berarti kita sudah mengumpulkan uang 1 miliaran untuk Masjid Baitur Rahman dalam waktu 2 minggu. Takbir. Insya Allah dalam waktu 1 bulan ini terkumpul duit 6 miliar Pak. Amin. Kalau 6 miliar masjid dibangun seindah-indahnya, sebagus-bagusnya. Ya, lukisan akan saya buat secara bertahap. Bapak kalau mau lihat, ibu mau lihat lukisan yang pertama yang telah jadi, itu Al-Fatihah, itu ada di Instagram saya. Kalau ada pun yang mau ikut ambil bagian silakan, nanti daftar. Nama saya satu, nama ibu saya satu. Ada teman-teman saya dekat di Kalimantan. Saya WhatsApp, bukan telepon, saya WhatsApp. Ji, ini ada nih proyek nih, masya Allah nih. Dia bilang ya udah, saya 10, satu orang 10 Pak. Ada orang Malaysia bilang saya 10 juga. Jadi kalau satu orang 10 berarti cuma perlu 60 orang saja. Ya, minimal adalah 1. Kalaupun tak ada 1, minimal Bapak Ibu langsung donasi ke Masjid Baitur Rahman itu 100.000, 1 juta, sangat membantu. Ya, mereka nggak minta. Ini inisiatif saya sendiri. Saya minta maaf kalau orang Baitur Rahman tersinggung gara-gara apa yang saya buat. Tapi ternyata mereka semua gembira. Oh, ini kayak gini mantap nih katanya. Tiap live 30 juta, tiap live 70 juta, tiap live 100 juta. Live Instagram. Nah, masya Allah. Jadi kita mungkin saya tak punya uang, tapi saya punya teman yang punya uang. Ya, Bapak nggak punya uang, bisi-bisi ke teman yang punya uang. Dia bersedekah, kita dapat pahala sedekahnya sempurna. Bapak tak mampu haji karena mungkin sakit dan sebagainya, nggak punya harta. Bisi-bisi ke teman yang punya uang, yang bisa haji. Dia berangkat haji, kita dapat pahala hajinya sempurna. Tak mampu Bapak salat tahajud 100 rakaat semalam, ajak 50 orang tahajud, 1 orang 2 rakaat, kita dapat 100 rakaat pahala tahajud. Inilah dakwah multi level akhirat. Ya bunda ya. Maka suku malang nasib orang yang seumur hidupnya dia hanya mengandalkan pahala yang dibuat sendiri. Dia tak ada royalti pahala. Dia mati, Allah tutup buku catatan amalnya. Siapa orang yang hebat? Orang yang ketika usia ditutup oleh Allah, buku catatan amalnya tak ditutup oleh Allah. Ada masjid yang dipakai sampai hari kiamat. Ada Al-Quran yang dia wakafkan sampai hari kiamat dibaca orang. Ada pesantren yang dia bangun yang terus menghasilkan penghafal Quran ulama sampai hari kiamat. Ada sumur yang dia bangun, yang dia buat, yang dia gali, yang diambil airnya sampai hari kiamat sama Allah. Iya Pak. 3 amal tak terputus setelah kematian. Yang pertama doa anak yang saleh. Tak bisa anak kita soleh, anak orang jadikan soleh. Tak mau anak kita jadi hafal Quran, anak orang jadikan hafiz Al-Quran. Sama saja pahalanya. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang saya sampaikan ini mudah-mudahan kalau ada manfaatnya dan Bapak amalkan, sampaikan, Ibu amalkan, sampaikan, yang teman-teman di rumah amalkan, sampaikan, itu akan mengalir terus sampai hari kiamat. Kemudian yang ketiga, sedekah jariyah. Sedekah yang tak akan pernah berhenti mengalir pahalanya. Ya, ini mesti kita dah bagus, masya Allah. Mudah-mudahan ini bukan kedatangan saya yang pertama di sini dan yang terakhir ya. Bukan kedatangan yang terakhir. Kita nggak tahu Pak, dunia ini sekarang, apalagi sekarang musim mati Pak. Orang banyak mati tiba-tiba. Iya Pak ya. Kemarin masih main futsal sama-sama, main bola sama-sama, tahu mati biasanya. Ada. Ini tanda-tanda hari kiamat Pak, ketika kemaksiatan merajalela, maka nanti akan datang wabah, akan datang ke wabah kematian tiba-tiba. Kebanyakan terjadi maksiat. Orang sekarang bangga bermaksiat Pak. Orang kalau bisa korupsi sekarang Pak dia bangga. Ya. Dianggap prestasi. Nauzubillah. Iya, karena sistem yang kita pakai ini, mohon maaf Pak, sistem yang kita pakai ini sistem jahiliyah, kebodohan.
Nah, jadi saya bukan ngomong politik ini, benar-benar kebodohan. Tidak memakai sistem yang Allah Ta'ala berikan melalui Rasulullah SAW. Kalau secara teori baguslah. Teori kan kalau orang Minang katakan adat bisa disyarak, syarak bisa di kitabullah. Tapi banyak kadang-kadang adat itu menyelisih agama. Baralek gadang. Di kampung saya kritik, pakai suntiang, pakai tidak sholat zuhur itu pengantin. Takut make upnya mahal 1 juta bayar sholat. Ini maksiat yang mendurhakai Allah. Tidak boleh begitu. Kalau mau pakai itu juga buat foto-foto sebentar setelah Isya. Pakaikan itu pengantin tuh, nggak apa-apa. Ya, itu bisa. Ngapain pengantin disiksa 8 jam pakai gini? Pakai make up, pakai baju besar-besar itu. Palembang pun begitu juga saya nampak. Pakai yang berat-berat tuh. Ya, kasihan pengantinnya. Nggak sholat. Yang tukang riasnya nggak sholat. Yang tukang tamu pengurus catering nggak sholat. Tamu pun tak sholat. Gara-gara kawinan. Nah, ini adat apa ini Pak namanya? Adat yang tidak bersanding dengan syariat, dengan syariat. Ya. Nah, maka sekarang Pak, mohon maaf, sebelum kita memperbaiki negara kita ini, perbaiki diri kita. Mudah-mudahan syariat Islam ada di diri kita. Amin. Amin. Bapak-bapak, jangan lagi tinggalkan 5 waktu di masjid sampai mati, Pak. Jangan tinggalkan di masjid 5 waktu sholat. Saya sudah 20 tahun mengamalkan ini. Tak pernah tinggalkan 5 waktu di masjid satu kali pun sengaja, nggak pernah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya pasti di masjid. Kenapa? Saya mendengar hadis Nabi pertama hijrah. 20 tahun lalu saya mendengar hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW dalam satu mafhum hadis, aku akan perintah pemuda-pemuda untuk mengumpulkan beberapa ikat kayu bakar untukku. Pernah dengar hadis ini Pak? Hadis sahih. Jelas ini Pak, tanya Pak Kiai. Di Riyadhus Shalihin ada. Lalu aku akan datangi rumah laki-laki yang sholat fardu di dalamnya. Lalu aku akan bakar rumah mereka. Ini Nabi mengekspresikan kemarahan. Tapi Nabi tak bakar. Tak ada satu riwayat pun Nabi yang mengatakan Nabi membakar rumah orang. Saking marahnya Nabi, tak sukanya Nabi melihat bapak-bapak sholat di rumah 5 waktu. Kata Nabi, aku akan bakar rumahnya. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan 2 waktu sholat, subuh dan isya, berat bagi orang munafik. Ini semua orang beriman, amin. Amin. So, semua di masjid soalnya. Soal di rumah, mudah-mudahan dia beriman, mudah-mudahan. Tapi Nabi katakan berat bagi orang munafik. Salat subuh dan isya. Nah, maka bagaimana solusinya? Nabi berikan fadilah besar untuk menghilangkan kemunafikan. Siapa yang sholat selama 40 hari, arba'in yaum, 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula bersama imam. Imam takbir di belakang, tak masbuk. Bukan masbuk ya? Tidak telat. Apa janji Allah? Bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Orang ini akan diselamatkan dari api neraka dan diselamatkan dari sifat munafik. Siap? Bapak-bapak sebelum mati Pak, 40 hari Pak. Saya tuh ngamalkan ada sebagian saya khuruj 40 hari Pak. Saya khuruj 40 hari, matikan handphone, duduk dalam masjid. Tak jumpa istri 40 hari, tak jumpa anak 40 hari, tak melukis 40 hari, tak bernyanyi 40 hari. Tak nonton TV 40 hari, 40 hari di masjid, nunggu waktu sholat, mengaji-ngaji aja kerja. Terus gimana dong anak istri? Sudah disiapkan selama 320 hari sebelumnya. Ditabung duit, nih uang, wah, nanti aku akan 40 hari, kau jangan bingung, nih uang aku tinggalkan. Nah, kalau nggak 3 hari setiap bulan, 27 hari di rumah, urus istri, 3 hari di masjid. Bisa nggak kira-kira latihan? Ini berat nih Pak, kami main Pak. Karena guru saya katakan, waktu saya mengamalkan hadis ini, Pak, udah hampir 40 hari nih. Saya hitung Pak, hari pertama 5 waktu, oke. Sama imam nih, bersama imam. Hari kedua bersama imam. Saya absen kayak anak SD itu Pak. Oke. Berharap 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula. Udah hampir finish nih. Azan, saya bilang ya Allah, ini 40 hari hilang munafik ini. Hah? Hilang munafik. Mantap juga ini amalannya. Dikit lagi sampai. Tahu bunyi-bunyi perut gerak. Mau mindset, kebelet, lari ke toilet, masuk toilet,
Pas buru-buru balik, orang udah takbir. Imam sudah mulai takbir. Saya lari-lari terlambat, masbuk. Terus kata ustadznya, kau ulang hitung dari pertama. Karena 40 hari itu berturut-turut, Pak. Tanya Pak Ustadz nih, ini amalan dalam Islam ini ada bab penyempurnaan amal. Nah, takbiratul ula awal bersama imam. Nah, ini kayak, Pak, saya sudah tanya di ribuan majelis, banyak majelis saya tanya, ribuan orang. Siapa yang pernah amalkan di sini? Tidak ada yang katakan. Maaf, kecuali orang-orang tabligh, jamaah tabligh yang memang mengkhususkan waktunya di dalam masjid. Tanya Pak Kiai pun banyak katakan saya belum amalkan hadis. Bahkan marbot masjid yang kita buatkan kamar di samping masjid, Pak, tak mampu amalkan kadang-kadang. Kadang kita mau sholat hilang imamnya, Pak. Hilang marbotnya, hilang orang yang sudah kita tunjuk, bahkan kita gaji bulanan. Kemana? Lagi beli aqua ya Indomaret, macet katanya, ketinggalan. Jadi kalau memang tidak diniatkan, tidak dikhususkan, tak mungkin, Pak. Harus diniatkan. Itu pun udah dihitung-hitung, Pak. Kadang subuh oke lah, zuhur oke, maghrib, isya kena. Apalagi kalau di Jakarta tak mungkin mengamalkan karena macet di mana-mana. Ya. Maka sekarang hadirin sekalian, mari kita kembali ke masjid. Yang umurnya udah 40 tahun Pak, jadi kalau masjid sebagai rumah. Sama ibu ini sekali-sekali aja ketemunya biar rindu. Kalau pulangnya ke masjid, kalau ke rumah itu pergi, Pak. Mau kemana nih Pak? Mau pergi dulu lihat anak istri, kangen udah 3 hari gak ketemu. Wah, mantap. Pulang dulu kemana? Ke masjid. Berlama-lamanya orang di satu tempat akan membuat hati yang mualak dengan tempat itu, akan ada kerinduan dan keterkaitan kepada tempat itu. Maka anak kita, menantu kita, ini mana remaja-remaja, mana anak SMA, mana anak-anak kuliah yang ada di sini? Apa ada? Apa semua orang kampung ini tua? Ini cuma ada anak SD, ini berapa orang? Mohon maaf Pak, saya bukan membanggakan amalan berjamaah yang kami buat di Bali. Di Bali itu banyak masjid yang sholat subuhnya seperti sholat Jumat. Nggak percaya? Mari kita ke Bali. Sewa bis, kita pergi studi tour ke Bali, studi banding. Bahkan ada satu masjid namanya Baitul Ma'mur, itu dapat penghargaan dari MURI, Museum Rekor Indonesia, sebagai masjid termakmur di Indonesia. Mohon maaf, bukan di Padang, bukan di Palembang, bukan di Yogyakarta, bukan di Jakarta, tapi di Bali, di tempat minoritas Islam, sholat subuhnya lebih 1000 orang. Takbir. Kenapa itu bisa terjadi hadirin sekalian? Ada orang yang meluangkan waktu untuk masjid, ada orang yang berfikir untuk masjid, ada orang yang bekerja sama di dalam masjid. Tak ada caci maki NU Muhammadiyah dalam masjid itu, tak ada saling hina Wahabi, Salafi dengan jamaah tabligh di sana, tak ada. Silakan yang mau khurus. Banyak orang tak bisa khurus, Pak. Jangan diremehkan amalan tabligh, Pak. Coba Bapak bisa nggak 3 hari matikan handphone, pergi ke masjid dakwah? Tak semua orang mampu. 4 bulan mampu nggak meninggalkan istri? Tak mampu orang, Pak. Hanya orang-orang yang Allah beri kemampuan saja. Ini kerja Allah. Jadi ketika ada orang yang kampung kita yang pergi, bantu keluarga yang mereka tinggalkan, jangan dimusuhi. Mereka tak minta upah, mengorbankan harta diri. Ada yang pergi belajar ngaji jadi ulama, silakan support. Nah, kalau ada yang melenceng, kita luruskan, Pak. Semua baik, semua pergerakan di dalam Islam ini dipenuhi berjuta kebaikan, tak satu pun yang sempurna. Ingat, tak satu pun pergerakan yang sempurna. Kalau kita orang baik, cari kebaikan, lihat kebaikan, sebarkan kebaikan. Kenapa? Keburukan perbaiki, jangan disebarkan keburukan. Ada orang yang suka melihat keburukan, Pak Kiai. Nih Pak Kiai, ini saya lihat nanti nih apa yang salah ini. Ada yang salah nih. Ceramah 1 jam ceramah nih, dia cari mana si Dery kapan salah ngomong. Pas lengkap ditangkap, di crop, langsung potong 1 menit dulu. Itu disebar. Yang salah omong itu disebar, itu diadu sama ustaz lain. Padahal kita menjelaskan itu 1 jam, dipotong jadi 1 menit. Terus diadu ustaz dengan ustaz. Ustaz, bukalah YouTube, ustaz ini VS ustaz ini. Padahal ustaz ini gak kenal, Pak, kasih ketemu. Diadu, ngadu ayam dosa yang besar, yang penting ngadu ustaz. Kurang ajar, tak ada adab. Makanya Islam ini rusak dari dalam, bukan dari luar. Yang merusak Islam itu siapa, Pak? Dari dalam, kita orang Islam sendiri, Pak. Ini nggak main-main, Pak. Maka kita perlu banyak-banyak istighfar. Iya Bunda ya. Kampak lagi nebang pohon, tangis. Pohonnya Pak hampir dipotong itu pohon. Kampaknya ketawa.
Besi kampak itu ketawa, ngejek-ngejek pohon tadi. Pohon yang dipotong sedih. Kenapa? Karena dia melihat ternyata yang membantu kampak memotong dia adalah saudara dia sendiri. Gagang tongkatnya kampak itu kayu juga, Pak. Paham Pak? Jadi orang kafir kadang-kadang untuk menghancurkan Islam, dia minta tolong orang Islam sendiri. Dia pecah kita dari dalam, dia rusak kita dari dalam. Ini terakhir nanti saya berikan tamsilan. Allah memuji umat Islam seperti lebah. Lebah suka berjamaah di tempat yang indah-indah. Dia selalu menebar rahmah. Lebah ini luar biasa, ambil manfaat. Dia memberi manfaat kepada umat. Dia tak pernah marah, tapi tolong jangan diganggu. Ambil madunya, ambil sepuasmu, kata lebah, gak apa-apa. Kau usir kami gak apa-apa, tapi tolong jangan bunuh, jangan usir kami, jangan usir kami. Kalau madu sudah selesai, kami akan pindah ke tempat kau alien main madu itu. Tapi kalau lebah diganggu, Pak, dia nyerbu, Pak. Kalau lebah udah marah, kemana pun dikejar. Umat Islam itu seperti lebah. Kami akan beri manfaat kepada kalian, hai orang-orang di dunia ini semua. Silakan ambil manfaat, tapi jangan pusing, jangan ganggu orang Islam. Seperti apa kita, Pak? Seperti lebah, bukan seperti lalat. Lalat seperti itu suka juga berjamaah, tapi di tempat yang kotor-kotor, bawa penyakit. Nah, juga bukan seperti anjing. Anjing tak suka berjamaah, kemana-mana sendiri aja. Kalau ada temannya digonggong, nah, dia makan ya Pak anjing itu, dia tahu makanan gak habis Pak. Ada sifat tamak, tapi juga banyak kebaikan-kebaikan anjing. Nah, anjing itu Pak kalau dikasih makan, dia ingat yang ngasih makan. Saya pernah coba Pak kasih makan anjing, makan banyak, saya kasih makan di Bali itu kan. Goyang-goyang ekornya Pak. Setiap ketemu saya goyang ekornya. Satu kali saya lempar dia, lari dia. Kemudian dia tetap berharap, menatap dengan pada tatapan harapan, dikasih makan lagi, goyang lagi. Dilempar 9 kali, dia tak lupa pernah. Orang ini yang lempar saya pernah ngasih saya makan. Itu anjing Pak. Dia gak pernah melupakan kebaikan orang beri dia makan. Tapi kadang-kadang manusia lebih parah dari anjing Pak. Bener. Dikasih makan 9 kali, tak sengaja ngelempar 1 kali, dia lupa 9 kali. Dia ingat 1 kali. Ya. Maka sekecil apapun kebaikan orang kepada kita, ingat. Sebesar apapun kebaikan kita kepada orang, lupakan. Itulah ikhlas. Kemudian jangan seperti babi. Di Palembang mungkin tak banyak babi, tapi kalau saya di Bali hari-hari lihat babi. Belakang rumah saya ada orang ternak babi. Dekat rumah. Itu baunya nggak kotor nih. Babi. Ya. Babi itu punya satu sifat gak benar, gak baik. Apa sifat babi? Babi itu kalau masuk ke taman bunga yang indah, ada bunga ros, bunga mawar, ada stroberi, ada di semua. Itu babi nggak terkesan dengan keindahan itu. Apa yang dilihat babi di dalam taman tadi? Comberan. Nah, maka ada orang masuk majelis ta'lim, majelis ilmu, di majelis yang para habaib, para ulama, dia tak terkesan melihat kasih sayang mahabbah yang ada di sana. Dia tak terkesan melihat keindahan-keindahan ada di majelis itu. Yang dia cari comberan di majelis itu, keburukan. Yang tadi itu, kesalahan-kesalahan ustadznya, dia cari, dicatat, direkam. Nah, maka saya sering ingatkan Pak, mohon maaf nih babi-babi kalau datang ke majelis, tolonglah istighfar banyak-banyak. Kerjanya mencari aib. Mencari aib orang saja. Pembunuhan karakter. Pembunuhan karakter. Apalagi banyak perkara diperselisihkan ulama. Pak, kalau antum bukan ulama Pak, saya bukan ulama, saya tak berhak, tidak dapat license untuk bicara khilafiyah. Bapak boleh tanya, lihat orang bertanya tentang hukum makam di Instagram, saya tak pernah jawab. Saya selalu mentionkan, tanya Ustaz Abdul Somad, tanya sama Ustaz Adi Hidayat, tanya sama Buya Yahya, tanya sama Ustaz-Ustaz fulan-fulan dan sebagainya. Jangan kau tanya kepada saya, karena saya tak punya hak untuk menjawab. Ibarat saya ini bukan dokter, tak punya hak memberi resep. Teman saya bukan dokter, coba-coba jual obat, masuk 12 tahun penjara. Dokter itu kalau jual morfin Pak, tidak ada masalah ya. Tapi kalau bukan dokter jual Pak, 12 tahun. Jangan coba-coba, harus punya izin. Nah, saya pernah tanya sama guru saya, bagaimana standarisasi ulama di Indonesia ini? Beliau katakan ulama itu ciri-cirinya bahasa Arabnya lebih fasih dari bahasa Indonesia ini. Salah satunya
Dia dikasih kitab gundul, dia baca, dia terjemahkan, dia bisa. Dia telah mempelajari kutubus sittah dan dia menjalani proses jenjang pendidikan yang jelas. Itulah yang disebut ulama. Kalau yang masih baru bisanya ana, antum, akhi, ukhti, sukron, nggak usah tanya-tanya dalil. Kadang-kadang anak-anak muda yang baru belajar di YouTube, belajar ikut pengajian-pengajian satu kali, kajian sunnah, kajian ini, macam-macam kajian Pak. Terus kita kasih nasihat, apa? Sahih nggak? Su'ul adab. Ketika ulama mengatakan sami'na wa ata'na, ada dalilnya. Kalau kita tanya dalilnya, tentu kita tak paham juga karena dalilnya bahasa Arab semua. Paham? Ulama ini kadang-kadang berkata-kata dikemas dengan sebuah kalimat supaya mudah dicerna. Tidak perlu dibacakan dulu matan hadisnya sebagai dalam majelis ta'lim. Ya, sama kayak ada orang sakit datang ke dokter, kemudian dikasih obat sama dokter, Pak makan 3 kali sehari. Kira-kira kalau kita sakit kita makan gak obat itu Pak? Dokter yang kasih ini, makan, nggak usah ditanya sahih nggak obat ini dok. Kadang-kadang kurang ajar Pak. Kata dokter, apa Pak? Maaf saya kalau nggak tahu asal usul obat ini sahih apa enggak, saya nggak berani makan dok. Ya udah Pak, mati aja Pak ya. Mati aja lah kalau gitu. Iya, maka cinta ulama Pak. Saya, hati saya benar Pak, muhibbin, pecinta ulama. Saya dihina di sosial media Pak, saya tak pernah marah. Muka saya dicoret, saya tak marah. Saya dibilang ini bid'ah, ini macam-macam karena saya masih menggunakan alat musik kadang-kadang dalam berdakwah ke kafe-kafe. Di masjid tak mungkin lah. Di kafe-kafe saya datangi anak punk, datang anak metal karena saya mengenal Islam di sana. Maka saya punya tanggung jawab untuk mengajak kaum saya untuk ke sana. Ini bukan kerjanya Pak Kiai. Pak Kiai jangan coba-coba juga masuk diskotik. Oh, di Sulaiman masuk diskotik, kita masuk juga jangan. Saya pernah masuk karaoke Pak, masuk ke karaoke, bener di satu kota. Berapa orang ada cewek di sana Pak? Kita booking semua. 1 jam berapa? Ada 20 orang kita bayar. Ngapain? Nyalakan lampu, bikin tausiah majelis di dalam karaoke. Bawa kerudung, semua pasang kerudung, menangis-nangis. Don't try this at home. Pak Kiai jangan coba-coba. Nanti malah datang ke sana kata ceweknya, Pak Kiai bisa nyanyi nggak Pak Kiai? Bisa. Ya, kita bagi-bagi tugas. Ya. Ulama berfatwa. Dari Sulaiman menjemput orang kepada beliau, kepada ulama. Ya begitu guys. Supir taksi, dokter, paham? Supir taksi, dokter. Kita semua bisa bawa mobil, bisa bawa motor Grab. Silakan. Gunakan potensi terbaik yang Allah bagi, ajak orang kepada Allah. 1 orang saja yang kita ajak kepada Allah, insya Allah cukup untuk bekal kita berjumpa Allah. 1 orang itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Di balik 1 biji mangga, di sana tersimpan berjuta-juta mangga. We never know. Kita nggak pernah tahu orang yang kita ajak itu siapa tahu nanti jadi ulama. Bapak tahu Abu Hurairah? Ibu? Abu Hurairah tak pernah dengar namanya? Semua umat Islam mengenal Abu Hurairah karena beliau merawikan lebih dari 5.000 hadis. Mohon maaf, jujur, siapa yang mengenal Tufail Ad-Dawsi radhiyallahu anhu? Coba angkat tangan. Tufail Ad-Dawsi tak se-famous Abu Hurairah, dia tak seterkenal Abu Hurairah, tapi ulama sepakat surganya Tufail Ad-Dawsi di atas surganya Abu Hurairah. Kenapa? Yang mengajak Abu Hurairah masuk Islam adalah Tufail Ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Maka seluruh pahalanya Abu Hurairah 100%, 100% mengalir seluruhnya ke buku catatan amal Tufail Ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Takbir. Bapak jangan lemah Pak, jangan lemas, jangan malas berdakwah. Hari ini fasilitas telah Allah mudahkan. Allah gerakkan orang-orang kafir membuat pesawat terbang, membuat kereta cepat, kereta api, mobil mewah, semua dibuat. Untuk apa? Itu untuk memudahkan dakwah.
Tapi sementara umat Islam belum pakai buat dakwah, digunakan sama ahli maksiat untuk bermaksiat. Saya pernah dakwah ke Cina pakai. Saya banyak negara saya kunjungin. Datang kalau ada duit saya keluar negeri, tak ada duit sekeliling-keliling Indonesia saja. Ya benar. Karena harus berbiaya sendiri. Dakwah ini nggak boleh minta upah, Bu. Sampai guru saya mengatakan kalau kau berdakwah, kau bawa kompor, bawa makananmu sendiri, masak sendiri. Jangan kau mengambil manfaat dunia dari orang yang kau dakwahi. Bawa duit yang cukup, jangan menyusahkan orang umat Rasulullah SAW. Itu nasihat. Ya. Begitu Pak. Maka jangan kalau ada jamaah tabligh masuk dia masak-masak Bu, jangan marah Bu. Kalau ibu nggak suka dia masak di masjid, ambil kompornya, Pak Ibu masakkan di rumah ibu. Ini udah nggak boleh masak di masjid. Nggak dimasakin, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Padahal Nabi mengatakan kalau kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, muliakan tamu. Ini yang datang ulama-ulama, datang dari luar negeri, datang dari India, Pakistan, datang dari mana-mana. Kadang-kadang dikunci masjid, ditutup, nggak boleh. Saya tuh pernah diusir berkali-kali dari masjid-masjid, diusir. Besok pagi bisa nggak kami pindah Pak? Ini ada orang tua. Nah, mohon maaf Pak, jangan Pak. Malam ini juga kami sudah sepakat tidak menerima orang tidur di masjid. Kita nggak tidur, kita nih i'tikaf. Kenapa tidur? Kita bukan malaikat, istirahat sebentar, nanti bangun lagi sholat lagi. Kalau mau tidur di rumah lah, ada spring bed tebal, ada AC, ada istri, ya, ada hotel, bisa bayar hotel. Tapi umatnya harus diperbaiki di mana? Diperbaiki umat di masjid. Bunda, dengan baik-baik. Kalau ada tamu datang ke rumah, jangan lupa hidangkan minuman, meskipun hanya segelas air putih. Karena ketika ada tamu datang, tak dikasih minum, itu majlis batil, dibenci sama Allah. Kalau tamu datang, jangan coba-coba bertanya, maaf, mau minum apa? Panas, dingin, teh apa kopi? Bu, kalau ibu masih bertanya seperti itu, berarti ibu tak paham agama. Berarti dari kecil tak diajari adab. Tidak boleh bertanya. Hidangkan minuman terbaik yang ada di rumah kita. Buatkan kopi, buatkan teh, buatkan susu, buatkan sirup, terserah dia pilih mana. Dia tak minum, kita minum sendiri. Apa susahnya ya? Kadang Pak kita haus. Saya pernah pengalaman itu, saya haus banget Pak, silaturahmi ke satu rumah. Tahu-tahu dia tanya, Ustadz minum apa Ustadz? Kita kan basa-basi. Oh nggak usah, udah tinggal repot-repot. Oh saya pikir Ustadz haus. Tadi kasih minum Pak, astagfirullahaladzim, kurang ajar banget orang punya rumah ini. Kita basa-basi. Nah, maka itu Nabi bilang nggak boleh menanyakan. Selama 3 hari, kalau ada tamu datang ke rumah kita, datang ke masjid kita, jangan bertanya apa yang bisa saya bantu. Jangan bertanya, kata Nabi, ada keperluan apa? Tidak ada hadis yang menjelaskan Pak. Tanya Pak Kiai. Itu boleh ditanyakan setelah hari yang ketiga. Udah 3 hari tidak pergi juga orang ini, baru kita bertanya. Mohon maaf, ada yang bisa saya bantu rupanya di sini. Apa keperluan apa? Maka bikinlah rumah yang besar, ada ruang tamu di rumah kita. Bikinlah masjid yang bagus, ada ruang tamu untuk musafir, dai, dakwah, ulama di masjid kita. Siapa ya? Baru itu Pak, kasih sayang terjadi, kerjasama muhajirin ansar. Ada orang yang berhijrah, ada orang yang membantu. Tak beriman kalian, kata Nabi, sebelum kalian mencintai saudara muslim kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Saya saudaranya ibu, ibu saudara saya saudara bapak. Persaudaraan satu akidah lebih tinggi daripada persaudaraan satu darah. Benar. Kita punya adik kakak kafir, dia bukan hakikatnya bukan saudara kita. Punya anak kafir, kata Allah kepada Nabi, dia bukan anak. Ya, kita bersaudara. Ya, kita semua bersaudara karena kalimat la ilaha illallah. Mungkin itu dari saya, dari sekalian. Jadilah orang baik, jangan lelah, kembali kepada sunnah, makmurkan masjid, cintai ulama, kemudian berzikir dalam setiap hembusan nafas, akhlak diperbaiki, jangan sombong. Tolong ikuti kalimat ini penting. Sebaik-baik saya,
Kurang keras suaranya. Sebaik-baik saya, lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. Coba ulangi. Jangan salah-salah ngomong. Seburuk-buruk saya, lebih buruk orang lain. Siapa tadi yang ngomong? Ini orang tua saya, beliau 70 years old, 70 tahun. Beliau ini orang tua saya. Mereka orang tua ini lebih baik dari saya. Kenapa? Karena mereka lebih duluan beramal soleh dari saya. Pasti orang-orang tua ini lebih banyak pahalanya dari saya. Orang tua lebih baik dari saya. Adik-adik, mereka lebih baik dari saya. Kenapa? Saya lebih duluan bermaksiat daripada mereka. Pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa mereka. Ya. Allah beri dua mata, satu mata lihat kebaikan orang lain, satu mata melihat keburukan diri sendiri. Siapa? Jangan lihat buruk orang aja. Apalagi tajasus. Tahu tajasus? Mengintip, mencari-cari. Orang tak ada salah, dipantau, diintelin. Ibu-ibu nih hati-hati, tajasus. Karena suami telepon di mana? Bayar intel dulu. Kemana dia? Bahaya. Sangka baik. Kalau kita sangka baik, hati jadi baik. Sangka baik meskipun salah, itu lebih baik daripada sangka buruk meskipun benar. Ya, ya bagaimana? Sangka baik saja. Allah sesuai dengan sangkaan hambanya. Serahkan kepada Allah. Ya Allah, aku tunaikan hakmu ya Allah. Hak suamiku aku tunaikan, hak kau minta sama Allah. Aku minta kepada. Kemudian hadis sekalian yang terakhir, banyak-banyaklah zikrul maut. Mungkin saja hari ini hari terakhir kita. Ya, saya akan nakut-nakut ini Pak. Ya, ibu-ibu, mata saya tajam, saya lihat semua jamaah wajah. Dari tadi saya perhatikan wajah satu persatu. Ya, nampak, memang gak lama lagi. Berat saya nyampaikan ini sebetulnya. Gak sampai lagi 100 tahun. Ulama 100 tahun itu. Umur umatku kata Nabi 60-70 tahun saja. Sudah ada yang bonusnya. Nabi 63 nih. Pak Kiai ada 70, lebih 77 tahun bonus. Ayah saya seumur beliau. Wah, buat persiapan. Bagaimana hidupmu? Begitulah matimu. Orang yang sibuk dakwah, insya Allah mati dalam dakwah. Orang yang sibuk ta'lim, insya Allah mati dalam menuntut ilmu. Orang yang sibuk ibadah, mati lagi sujud malam. Orang yang sibuk khidmat, mati dalam khidmat. Saya doakan Bapak Ibu semua mati husnul khatimah, amin. Amin. Kalau bisa Bapak-bapak mati di masjid, amin. Amin. Kalau terbaik lagi Masjid Nabawi sana mati. Amin. Mudah-mudahan kita bisa haji umroh lagi ya. Kita bisa buka lagi, berangkat lagi haji umroh sama-sama. Tapi tolong ibu-ibu jangan terlalu banyak selfie di Makkah itu. Itu ulama Saudi sudah mempermasalahkan itu. Mungkin itu salah satu alasan juga kita tak boleh masuk ke Makkah. Kita terlalu banyak dunia. Ke sana bukan pergi ibadah, tapi pergi foto-foto. Depan Ka'bah, di tangan sendiri Pak. Dia nangis pegang Ka'bah, tapi tangannya kameranya. Apa-apaan? Ya. Fokus ke sana. Nanti mudah-mudahan tahun ini bisa berangkat umroh lagi. Amin. Pandemi ini insya Allah sebentar lagi berakhir. Sebentar lagi. Amerika, Eropa semua sudah kampanyekan lepas masker. Nah, mereka sudah nggak mau. Wuhan yang tempat pertama corona pun sekarang udah party orang di sana. Udah pool party, udah semua, udah pesta, ada konser besar-besaran. Tinggal kita lagi Pak, tunggu habis vaksin aja. Habis barang sudah dibeli ini, habis Pak selesai pandemi ini. Apa yang benar ini kan? Benar ini Pak. Nah, mudah-mudahan cepatlah selesai. Ibu-ibu udah vaksin belum? Belum. Benar, saya panggilnya Satpol PP nanti. Saya Satpol, kacau lagi Pak. Ya ibu-ibu, kalau yang sudah vaksin tolong jangan takut. Vaksin untuk menyenangkan Allah. Ya. Vaksin tidak bisa mematikan, tidak bisa membunuh makhluk, tidak bisa apa-apa, tidak bisa Allah. Yang belum vaksin, yang anti vaksin ada. Tidak usah vaksin, tidak vaksin karena Allah juga. Ya, vaksin karena Allah, tidak vaksin karena Allah. Tidak ada boleh orang paksa-maksa, tak boleh saling caci maki. Ya, tidak boleh saling menyalahkan. Insyaallah Pak ya.
Semoga pandemi ini segera berakhir, PPKM tak diperpanjang lagi, amin. Ya, semoga kita bisa lagi berdagang seperti biasa, sholat seperti biasa, majlis seperti biasa, haji umrah kembali bersenang-senang, comeback ke kehidupan normal seperti sedia kala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Dewi yang telah menyampaikan tausiahnya. Untuk acara terakhir saya mohon kepada Ustaz Muzaki menyampaikan kepada Ustaz Muzaki waktu doa Ustaz. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Mujibas sa'ilin. Amin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi nuril Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Amin. Amin ya Ya Allah. Faridal Hamiyya la syaitan ram ya Qadi'at ya Qadwara. Amin ya Allah. Wa ya Dafi'al Bala ya Allah wa ya Dafi'al Bala ya Rahman. Amin. Ya Dafi'al Bala ya Rahim min kulli bala'i dunya wa 'adzabil akhirah. Amin ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa Amin ya Allah. ربنا صغارا آمين يا الله. ولجميع المسلمين والمسلمات آمين يا الله. برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا الله. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين آمين يا الله. وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. آمين يا الله. اللهم هون علينا في شكرات الموت آمين يا الله. والنجاة من النار والعفو عند الحساب. آمين يا الله. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم إنا نعوذ بك من البراس ونعوذ بك من الجنون ونعوذ بك من الجذام ونعوذ بك من القرون ونعوذ بك من سيء الأسلام. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين. تقبل الله منكم.